Kakak boleh perkenalkan nama, semester, serta jurusan apa? Kenalin, aku Sofi dari jurusan Kimia angkatan 22. Kenalin, aku Agrisa Sel Angelina Villa, bisa dipanggil Angel, dari jurusan Kimia angkatan 22 juga. Kakaknya asalnya dari mana kalau boleh tahu? Saya asalnya dari Blitar. Untuk alumni SMA-nya SMA Negeri 1 Talon. Kakaknya asalnya? Asal Surabaya, alumni SMA 5. Iya. Nah, untuk kakaknya sendiri yang dari Blitar itu ngekos atau gimana, Kak? Iya, di sini ngekos. Ngekos. Kalau Iya. boleh tahu itu per bulannya berapa sih, Kak? Per bulannya 700.000 sih, Kak. 700.000. Nah, Iya. untuk 700.000 itu udah dapat fasilitas apa aja? Kamar mandi luar, terus habis itu ada kulkas bersama, dapur bersama, sama kamar. Udah itu aja. Kamar itu. Untuk Iya. listrik sama Listrik, itu? untuk listriknya sudah include di situ. Oh, include. Iya. Daerah mana, Kak? Di daerah Gebang Kidul. Gebang Kidul. Iya. Nah, untuk transportasinya ke kampus nih, kakaknya naik apa? Bawa motor. Bawa motor sendiri. Iya. Kalau kakaknya juga sama? Aku biasanya masih diantar jemput sih, tapi kayaknya next bakal bawa motor Bawa sendiri. motor sendiri. Nah, oke. Nah, untuk pengeluaran terbanyak dari mahasiswa nih selama maba ini ya, itu kebanyakan buat apa sih, Kak? Tergantung sih sebenarnya. Kalau misalkan banyak kebutuhan buat, misalkan buat laprak ya, kebutuhannya buat itu, buat semua itu, termasuk kertas-kertasnya gitu. Kalau misalkan pas lagi nggak banyak laprak itu, biasanya ke makan sih saya. Ya. Makan sih paling banyak, soalnya kan kita kan kayak di kampus itu hampir 12 jam lebih gitu, kayak mesti kayak dari pagi sampai sore gitu, atau bahkan sampai malam gitu. Jadi pasti makannya itu kayak nggak bisa di kos gitu, nggak bisa masak makan makanan rumah gitu, masih nggak bisa gitu, soalnya sibuk banget gitu. Jadi lebih seringnya beli makan gitu, paling banyak itu sih. Oke, kita masuk pembahasan mengenai perkuliahan ya, Kak. Alasan Kakak ambil kimia itu apa, Kak? Iya, emang dari dulu passionnya di situ sih. Soalnya dulu tuh saya sukanya kimia dari gurunya sih. Iya. Dari SMA berarti Iya. ya? Kalau kakaknya? Aku lebih ke itu sih, kayak asalnya aku nggak suka-suka banget, nggak bisa-bisa banget juga, tapi kayak kepo aja sama kimia. Terus sama kayak setahu aku lapangan pekerjaannya itu besar banget daripada kayak jurusan murni-murni lainnya gitu. Terus menurut Kakak di kimia ini selama 1 semester mempelajari tentang apa aja? Kalau masih semester 1 ini kan masih dasar-dasar semua ya. Kalau dari jurusan sendiri itu ada biologi dasar, terus kalau secara umumnya itu ada Pancasila, ada agama, matematika 1, fisika 1, kimia 1. Kakaknya? Kan jurusannya sama ya, jadi mata kuliahnya masih sama. Kalau di semester 1 cuma itu aja. Mungkin nanti kalau di semester 2 itu katanya udah mulai ada semester 2 atau semester 3 itu udah ada matkul jurusan gitu. Iya, matkul jurusan. Tapi masih nggak tahu sih, masih awam banget gitu. Menurut Kakak mata kuliah di kimia selama semester 1 ini sulit apa enggak, Kak? Kalau kimia 1 ya, Iya. itu sama kayak di SMA, hampir sama seperti itu. Cuma kalau di sini kan lebih ke menyelesaikan dari rumus itu gitu. Iya. Sulit atau tidak? Kalau di aku sih sulitnya itu aslinya tuh nggak sulit-sulit banget, tapi semuanya itu udah ada di SMA gitu kan, kayak fisika, matematika, kimia itu udah ada di SMA semua pelajarannya. Cuman ada yang kayak lebih mendalam lagi dikit gitu, dan kayak kan cuma 1 semester gitu kan, itu harus kayak nyelesain semuanya gitu. Jadi kayak kerasanya berat banget, cepet banget, jadi kayak oh my god susah. Ada mata kuliah paling sulit nggak baru-barusan ini? Kalau dari saya sih fisika sih. Kenapa, Kak? Ya karena saya dari dulu nggak suka fisika. Iya. Kalau kakaknya? Kalau aku menurutku yang paling susah itu di matematika sama fisika deh. Fisika itu susahnya soalnya aku lebih nggak cocok sama itu sih, cara ngajar dosennya gitu. Jadi kayak oh my, ini tambah gari males gitu. Terus kalau matematika aku emang dari dulu tuh agak susah gitu memahami matematika, soalnya abstrak banget. Tapi kalau yang masih dasar-dasar masih bisa. Tapi kalau kuliah kan udah kayak lumayan gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau Pas-pasan semua. Kalau mata kuliah paling mudah, Kak? Gak ada. Nggak ada. Semuanya pasti ada masa sulitnya. Betul, Iya. betul. Nah, Kakak baru kan maba ya, pernah merasa salah ambil jurusan nggak? Kalau saya sih enggak. Nggak pernah. Karena dari dulu kan passionnya udah di situ ya. Udah berarti minat ya gitu.
Pernah sekali. Saya bukan kayak anak yang suka gimana ya, kayak kan kalau murni kan itu banget ya, kayak melajarinya itu teori semua gitu. Sedangkan aku juga nggak seberapa suka kimia gitu. Jadi ya kayak aku kayaknya udah salah jurusan nih, mau keluar tapi nggak bisa, nggak ada jalannya. Jalan satu-satunya dijalani. Iya. Terus menurut kakak kimia ini udah sesuai passionnya atau belum? Iya, menurut saya sih sudah. Sudah sesuai passionnya. Kalau menurutku sih masih bisa dicari lagi sih ya, kayak passion, kayak kesesuaian nanti kan pasti ada kayak hubungannya sama apa yang sebenarnya aku suka gitu. Insya Allah masih bisa sih dicari ke depannya. Nah, pendapat kakaknya tentang dosen di kimia itu seperti apa, Kak? Dosennya seru-seru, iya. Terus penyampaian materi itu lebih mudah dipahami, terutama di dosen-dosen yang muda, gitu. Dosennya karena muda itu ya? Ya nggak gitu. Sebenarnya tergantung sih, tergantung. Tapi rata-rata tuh dosen-dosen muda tuh lebih mudah penyampaiannya gitu, karena kan kayak hampir sama kayak kita gitu. Iya. Secara Kayak range-nya sama. Kalau dosen kimia sendiri kan masih baru satu matkul aja ya yang ngajar. Itu sejauh ini enak sih dua dosen ini tuh, soalnya bapaknya juga muda, terus kayak jelasinnya itu gamblang banget, terus orangnya itu juga terbuka gitu loh. Kalau kita tanya itu nggak yang diintimidasi gitu. Jadi kalau apa misalnya beneran nggak tahu gitu ya langsung aja tanya, kayak daripada tersesat nanti gitu. Nah, yang kakak ketahui tentang prospek kerja dari kimia sendiri, jurusan kimia itu seperti apa, Kak? Kalau dari aku sih bisa jadi data analis ya, terus bisa jadi dosen, terus nanti bisa kerja di industri-industri. Kalau setahu aku sih ya, aku lebih ke kimia industrinya sih, kayak di pabrik-pabriknya itu kan pasti banyak banget kan dibutuhin, kayak mulai dari pabrik apapun itu biasanya itu banyak, baik di bidang organik maupun anorganik itu banyak gitu. Nah, untuk alumni dari jurusan kimia sendiri, Kak, kakaknya tahu nggak setelah lulus ini bekerja di mana alumninya? Setahu aku sih ya, kalau yang dari masa pengenalan itu kan dikenalin gitu sama beberapa alumni, itu ada yang kerja di kayak bikin perusahaan sendiri, itu juga ada, kayak perusahaannya nggak jauh-jauh juga dari kayak bidang kimia gitu. Terus ada juga yang ini kayak jadi laboran gitu juga ada. Terus S2 juga ada pasti. Terus ada juga yang lulusan S1 itu kayak kerjanya di apa ya, kalau nggak salah itu kayak di pembangkit listrik gitu deh, masih bisa. Kalau dari aku sih ya hampir sama dia, cuma nambahin aja ada yang jadi dosen juga. Nah, untuk kakaknya sendiri nih udah ada gambaran belum kalau lulus itu pengen bekerja di bidang apa? Sejauh ini sih masih belum ya, karena kan kita masih mau menjalani banyak step juga kan. Di kimia itu kan ada banyak macamnya juga, ada kimia organik, kimia anorganik juga. Kita kan juga nggak tahu mau ambil apa, jadi nanti waktu di perjalanan kita bakal cari tahu apa yang akan kita ambil gitu. Jadi sejauh ini masih belum. Kalau aku sendiri juga masih belum ya, apalagi kan masih maba gitu, masih nggak tahu apa-apa tentang kimia gitu. Jadi kayak masih butuh wawasan lagi lah gitu buat nantinya memutuskan di bidang mana gitu. Yang terakhir nih, Kak, alasan untuk maba kenapa harus ngambil jurusan kimia di ITS? Alasannya banyak prospek kerjanya, dan semua yang ada di alam ini pasti berhubungan dengan kimia, jadi itu pasti dibutuhkan gitu. Kalau aku sih ini dari kayak prospek kerja kan pasti ya, luas banget. Terus kayak dosen-dosennya itu juga enak-enak kok. Terus baik-baik, sama ini banyak profesornya sih. Di kimia udah banyak banget. Terus kalau di ITS punya apa ya, kayak channel banyak gitu loh, kayak relasinya tuh banyak ya. Jadi kalau nyari kerja itu bisa lebih gampang gitu, meskipun belum lulus itu bisa banget cari kerja, kayak kerja yang tetap gitu.